Halo Sobat Iden, Identitas Sepekan kembali lagi nih merangkum peristiwa-peristiwa yang terjadi di Universitas Hasanuddin dalam pekan ini. Nah, pekan ini Universitas Hasanuddin menerapkan biaya sewa kepada para pedagang depan kandang rusa, hingga Puslitbang Kependudukan dan Gender Unhas yang mengungkap konsep perempuan merdeka dari perspektif hukum. Berikut berita selengkapnya bersama saya Yaslin Dautari Kasim dalam Identitas Sepekan. Unhas menerapkan biaya sewa kepada para pedagang depan kandang rusa. Kebijakan ini diterapkan oleh Unhas untuk membantu biaya pangan rusa sebesar 300 juta setahun. Biaya yang dikenakan kepada para pedagang berbeda-beda. Pedagang kangkung dikenakan Rp500.000 per bulan, sedangkan pedagang es krim dan kue tradisional sebesar Rp1 juta per bulan. Kepala Subdirektorat Pemanfaatan Aset Unhas Dr. Insinyur Muhammad Ridwan SPT MSI IPU mengatakan harga yang ditetapkan disesuaikan dengan luas tempat yang digunakan. Kedepannya, Unhas berencana memindahkan para pedagang ke area belakang kandang rusa karena akan ada pengembangan eduwisata. Penerbitan Kampus Identitas Unhas melaksanakan pendidikan dasar di Sekretariat PK Identitas Unhas dengan menghadirkan jurnalis-jurnalis nasional. Kegiatan ini mengundang jurnalis Detikom, CNN Indonesia, Sindo Makassar, freelance jurnalis, dosen jurnalistik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, hingga Ketua Aliansi Independen Indonesia Cabang Makassar. Para peserta diajarkan teknik wawancara, penulisan feature, in-depth reporting, fotografi dan videografi jurnalistik, serta kode etik jurnalistik. Peserta juga diajak membuat proyek di Center Point Indonesia dan Pantai Losari untuk mengimplementasikan materi yang telah diterima. Diharapkan melalui kegiatan ini, kualitas dan kemampuan jurnalistik magang dan reporter PK Identitas Unhas dapat meningkat. Puslitbang Kependudukan dan Gender Unhas menggelar Gender Talk. Kegiatan ini mengangkat tema kisah perempuan merdeka mencerdaskan masa depan bangsa. Mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan merupakan hak setiap Ketua Satgas PPKS Prof. Farida yang hadir dalam kegiatan mengatakan maksud dari Merdeka pada pembahasan tersebut mengacu pada ruang-ruang terbuka, bebas, dan dijamin oleh undang-undang. Sebab kekerasan seksual sering dijumpai di lingkungan pendidikan, maka Kemendikbud mengeluarkan regulasi sebagai landasan hukum dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual. Regulasi itu tertuang dalam Permendikbud-Ristek Dikti nomor 30 tahun 2021. Sehingga konstitusi telah menjamin negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darahnya, khususnya perempuan sebagai korban kekerasan seksual paling banyak. Dengan begitu, Satgas PPKS Unhas melibatkan lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki. CDC Unhas mengadakan Hasanuddin Career Program. Nah, kegiatan ini membagikan tips anti gagal saat wawancara kerja loh Sobat Iden. Kegiatan ini menghadirkan PGA Manager PT Charon Pokpan Indonesia Dinul Afdal sebagai pemateri. Dinul mengatakan terjadi perubahan sektor ekonomi, sosial, budaya maupun politik. Selaras dengan itu, lingkungan bisnis pun berubah amat cepat dengan skala yang besar. Oleh karena itu, saat ini industri lebih mengutamakan kemampuan pelamar dibandingkan latar belakang pendidikan. Pada saat wawancara kerja, kesempatan terbaik untuk memberikan kesan pertama dan membranding diri adalah di hadapan HRD. Untuk itu, sebelum melakukan wawancara kerja, pelamar disarankan untuk istirahat yang cukup, datang tepat waktu, serta menunjukkan antusiasme terhadap perusahaan dan jabatan yang dilamar. Unhas mengadakan Fun Walk and Family Gathering dalam rangka perayaan Disnatalis Unhas ke-67. Ketua Panitia Prof. Faryanti mengatakan acara ini dilaksanakan untuk meningkatkan silaturahmi antara sivitas akademika dan alumni. Selain itu, kegiatan ini menguatkan komitmen dalam mewujudkan visi Rektor Unhas, yaitu Unhasku Bersatu, Unhasku Kuat. Kegiatan ini juga menjadi penegasan bahwa panitia mendukung penuh tema Disnatalis, Succeeding Unhas Towards Global Excellence.
Dia mengajak peserta yang hadir untuk konsisten mengikuti seluruh rangkaian acara Disnatalis. Sobat Iden, itulah tadi peristiwa-peristiwa yang terjadi di Universitas Hasanuddin dalam sepekan ini. Nah, berita selengkapnya dapat kamu baca di laman resmi identitasunhas.com. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di pekan selanjutnya.